Halo Sobat Mahasiswa, perkenalkan nama saya Alwi Habibur Gunawan. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Terbuka Padang. Di sini saya akan membuat tugas ketiga mata kuliah Public Speaking dengan naskah video yang berjudul Bijak Menggunakan Media Sosial di Kalangan Remaja. Let's check it out ya guys. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Ibu dosen selaku dosen mata kuliah Public Speaking Universitas Terbuka, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato dengan tema bijak menggunakan media sosial di kalangan remaja. Nah, tema ini saya pilih karena media sosial itu sudah menjadi bagian sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Bagi para remaja dan mahasiswa, saat ini hampir semua orang memiliki akses ke media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, X, dan platform lainnya. Media sosial memang memberikan banyak manfaat, seperti mempermudah komunikasi, mencari informasi, hingga menjadi sarana belajar dan pengembangan kreativitas. Namun, jika digunakan tanpa kontrol yang baik, media sosial ini juga dapat memberikan dampak negatif loh. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana cara menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Nah, teman-teman yang saya hormati, perkembangan teknologi digital di Indonesia itu berlangsung sangat cepat loh. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan APJII, pengguna internet di Indonesia itu terus meningkat setiap tahunnya. Dan mayoritas penggunanya itu berasal dari kalangan muda, termasuk para pelajar dan mahasiswa. Nah, hal ini menunjukkan bahwasannya generasi muda itu menjadi kelompok yang paling aktif menggunakan internet dan media sosial. Media sosial itu sebenarnya dapat memberikan banyak manfaat positif apabila bisa kita gunakan dengan baik. Misalnya, media sosial itu dapat membantu proses belajar melalui video edukasi, diskusi online, maupun akses informasi yang lebih cepat. Selain itu, media sosial juga dapat menjadi sarana untuk mengembangkan bakat, membangun relasi, hingga membuka peluang usaha. Namun, di sisi lain, penggunaan media sosial yang berlebihan juga memiliki dampak negatif loh. Banyak remaja yang mulai sulit mengatur waktu belajar karena terlalu sering bermain media sosial. Tidak sedikit pula yang mengalami penurunan konsentrasi, kurang percaya diri, bahkan merasa cemas akibat terlalu sering membandingkan dirinya dengan orang lain di internet. Nah, menurut UNICEF Indonesia, penggunaan media sosial yang tidak terkontrol dapat berdampak pada kesehatan mental remaja, seperti munculnya kecemasan, cyberbullying, hingga rendahnya rasa percaya diri. Oleh sebab itu, kita perlu lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Sebagai generasi muda, kita juga harus mampu memanfaatkan teknologi secara cerdas. Nih, aku punya tips, ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Pertama, gunakan media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat seperti mencari materi pembelajaran, menambah wawasan, atau mengembangkan keterampilan. Kedua, batasi waktu penggunaan media sosial agar tidak mengganggu aktivitas utama seperti belajar, bekerja, maupun berinteraksi dengan keluarga. Ketiga, berhati-hatilah dalam menyebarkan informasi. Jangan mudah percaya dengan berita yang belum jelas kebenarannya, karena hal tersebut itu dapat menimbulkan hoaks dan merugikan banyak orang atau banyak pihak. Keempat, menjaga etika dalam berkomunikasi di media sosial. Nah, walaupun dilakukan secara online, kita tetap harus menghormati orang lain dan menggunakan bahasa yang baik. Teman-teman sekalian, media sosial ibarat pisau. Jika kita gunakan dengan benar, maka akan sangat bermanfaat bagi orang lain dan bagi diri sendiri. Namun, jika kita gunakan secara salah, maka dapat menimbulkan dampak buruk bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Karena itu, kita harus menjadi generasi yang tidak hanya aktif menggunakan teknologi, tetapi juga bisa aktif, bijak, dan bertanggung jawab dalam memanfaatkannya. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwasannya media sosial memiliki banyak manfaat sekaligus tantangan bagi kehidupan remaja pada saat ini. Penggunaan media sosial secara bijak dapat membantu kita memperoleh informasi, mengembangkan kreativitas, dan juga memperluas relasi. Akan tetapi, penggunaan yang berlebihan dan tidak terkontrol juga dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan mental maupun kehidupan sosial. Nah, oleh sebab itu, mari kita mulai menggunakan media sosial
sosial secara lebih cerdas, positif, dan juga bertanggung jawab. Jadikan teknologi sebagai sarana untuk berkembang dan memberikan manfaat, bukan justru menjadi penghambat masa depan kita. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.